Lin adalah seorang fotografer yang menjalani karirnya di New York. Berkat bakat dan kemampuannya, Lin sangat dikagumi oleh banyak orang di dunia fotografi. Suatu hari, saat sedang melakukan sesi pemotretan bersama seorang model, salah satu anggota timnya Tan tiba-tiba merasa pusing dan tidak enak badan. Karena pemotretan akan berlangsung hingga malam, Lin menyuruh Tan pulang lebih dulu untuk beristirahat. Tan pun berpamitan dan meninggalkan lokasi. Lin melanjutkan pemotretan hingga larut malam. Setelah semuanya selesai, ia segera pulang ke apartemennya karena ingin bertemu dengan tunangannya, Kat. Namun, begitu tiba di depan apartemen, Lin melihat sepasang sepatu pria berada di depan pintu. Perasaannya mulai tidak enak. Dari dalam kamar, terdengar suara desanya membuatnya semakin curiga. Dengan hati yang mulai dipenuhi kegelisahan, Lin perlahan masuk dan berjalan menuju kamar. Saat pintu kamar terbuka, seluruh dugaannya berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan. Kat berada di atas ranjang bersama Tan. Dunia Lin seakan runtuh dalam sekejap. Perempuan yang selama ini ia cintai dan percayai ternyata telah mengkhianatinya. Semua perkataan Kat tentang cinta dan kesetiaan kini terasa seperti kebohongan. Dengan perasaan hancur, Lin mengusir keduanya dari apartemennya. Kat yang panik berusaha meminta maaf dan mendekati Lin, tetapi Lin terus menjauh dan menolak setiap usaha Kat untuk memeluknya. Lin mempertanyakan sejak kapan hubungan Kat dan Tan berlangsung, serta mengapa Kat menerima kelamarannya jika sebenarnya memiliki perasaan kepada laki-laki lain. Kat hanya bisa menangis dan memohon agar Lin memaafkannya. Namun bagi Lin, pengkhianatan itu sudah terlalu dalam. Ia melepas cincin pertunangan mereka dan melemparnya ke arah Kat. Setelah itu, Tan membawa Kat pergi meninggalkan apartemen. Sebelum keluar, Tan sempat memberikan senyum penuh kemenangan kepada Lin. Begitu pintu tertutup dan mereka benar-benar pergi, Lin akhirnya tidak mampu lagi menahan air matanya. Ia menangis sejadi-jadinya di tengah apartemen yang kini terasa begitu sepi. Adegan beralih ke Bangkok, Thailand. Di Bangkok, Jan tinggal bersama bibinya, Bibi Tukta, di sebuah kawasan perumahan mewah. Pagi itu, Bibi Tukta meminta Jan mengantarkan kari hijau ke rumah tetangganya Bibi Om. Jan dengan senang hati membawa makanan tersebut. Sesampainya di rumah Bibi Om, Jan beberapa kali menekan bel, tetapi tidak mendapatkan jawaban. Karena Bibi Om tinggal sendirian, Jan mulai merasa khawatir. Ia akhirnya memutuskan masuk untuk meletakkan kari hijau di atas meja. Setelah itu, Jan terus berjalan masuk sambil mencari keberadaan Bibi Om. Ia memeriksa beberapa ruangan hingga akhirnya masuk ke salah satu kamar. Namun, Bibi Om tetap tidak ditemukan. Lalu Jan mendengar suara dari kamar sebelah. Dengan rasa ragu, Jan pun mendekat dan perlahan membuka pintu kamar tersebut. Kamar tersebut membuat Jan terdiam. Kamar yang telah 8 tahun tidak dia kunjungi. Ruangan itu adalah kamar milik Lin, putri Bibi Om sekaligus sahabat baik Jan semasa sekolah. Kenangan masa lalu pun kembali memenuhi pikirannya. Jan teringat masa-masa ketika mereka masih bersekolah, terutama saat mereka lulus dan saling menulis pesan di seragam sekolah. Saat itu, Jan berniat mengembalikan seragam Lin. Namun, Lin ternyata telah berangkat ke New York tanpa memberitahunya. Jan bahkan mengetahui kepergian Lin dari Bibi Om. Kepergian tanpa kabar tersebut membuat Jan merasa sangat sedih sekaligus marah. Ia merasa Lin telah meninggalkannya begitu saja. Tiba-tiba suara air dari ruangan lain membuyarkan lamunannya. Jan menoleh dan menemukan Lin keluar dari kamar mandi. Untuk beberapa saat, keduanya hanya saling menatap. Jan bahkan memejamkan mata untuk memastikan bahwa sosok di hadapannya bukan sekedar bayangan atau ilusi. Setelah 8 tahun berlalu, Lin akhirnya benar-benar kembali. Namun, bukannya merasa bahagia, Jan justru pergi meninggalkan Lin dengan perasaan marah dan kecewa. Lin pun mengejarnya. Ia ingin mengetahui apakah Jan sama sekali tidak senang melihat kepulangannya. Jan menunjukkan bahwa selama 8 tahun terakhir, rasa kecewanya telah mengubah hubungan mereka. Baginya, Lin telah menghilang begitu saja tanpa memberi kabar. Jika Lin memang merindukannya, seharusnya Lin menghubunginya selama ini.
Bagi Jen, hubungan mereka bukan lagi seperti dulu. Lin telah menjadi bagian dari masa lalu yang selama bertahun-tahun berusaha ia tinggalkan. Lin hanya bisa terdiam dan merasa sedih mendengar semua itu. Jen kemudian memilih kembali masuk ke rumah. Sementara itu, Bibi Tukta dan Bibi Om sedang pergi jogging bersama. Ternyata, Bibi Tukta sengaja meminta Jen mengantarkan makanan kepada Bibi Om agar Jen dapat bertemu kembali dengan Lin. Keduanya berharap pertemuan itu dapat membuat Jen dan Lin berbicara dan perlahan memperbaiki hubungan mereka. Dalam perjalanan, Bibi Om juga bercerita tentang putrinya. Ia merasa sangat bangga karena Lin telah memiliki karir yang cemerlang di New York dan menjalin hubungan dengan putri seorang produsen fashion besar di New York. Bibi Om merasa hidupnya sudah lengkap melihat kesuksesan putrinya. Adegan pun kembali berpindah kepada Lin. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Lin mendapatkan pesan dari Pai, salah satu temannya yang mengetahui bahwa ia telah kembali ke Thailand. Pai mengajaknya bertemu malam itu. Mereka kemudian bertemu di sebuah restoran dan menghabiskan waktu dengan berbincang. Lin menjelaskan bahwa kepulangannya ke Thailand hanya untuk berlibur. Namun, ia mulai mempertimbangkan untuk membangun karir di Thailand karena ibunya tidak ingin pindah ke New York dan Lin ingin tetap menemaninya. Pai terlihat senang mendengar rencana tersebut. Sebagai seorang model, Pai merasa keberadaan Lin di Thailand akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Terlebih lagi, Ibu Pai merupakan pemilik salah satu majalah fashion ternama di Thailand. Di tengah percakapan, Pai menunjukkan keinginan untuk makan di sebuah restoran yang sudah lama ingin ia kunjungi. Namun, restoran tersebut selalu penuh dan bahkan tidak memiliki tempat kosong hingga akhir tahun. Pai kemudian memperlihatkan beberapa menu restoran itu kepada Lin. Meskipun hidangannya terlihat sederhana, Lin menganggapnya cukup menggugah selera. Ketika Pai memperlihatkan foto pemilik restoran tersebut, Lin langsung terkejut. Pemilik restoran itu ternyata adalah Jen. Ia pun menawarkan diri untuk membantu mendapatkan tempat di restoran itu, dan Pai menyetujuinya. Sepanjang pertemuan, Pai beberapa kali berusaha mendapatkan perhatian Lin dan menunjukkan kedekatan melalui berbagai gestur kecil. Sementara itu, di rumah, Jen justru terus menunggu kepulangan Lin. Ia beberapa kali mondar-mandir di depan rumah sambil merasa kesal karena Lin belum juga kembali. Bibi Tukta yang melihat sikap Jen sempat menyadari bahwa keponakannya itu sebenarnya masih memikirkan Lin. Namun, Bibi Tukta memilih untuk tidak ikut campur. Malam pun semakin larut. Jen akhirnya menunggu di luar rumah. Tak lama kemudian, sebuah mobil melintas dan hampir menabraknya. Jen terkejut hingga terjatuh. Lin segera menghentikan mobilnya dan turun untuk membantu Jen berdiri. Namun, Jen menolak bantuan tersebut dan memilih bangkit sendiri. Lin kembali merasa bersalah atas apa yang telah terjadi 8 tahun lalu. Ia menyesal karena pergi tanpa memberi Jen kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun bagi Jen, penyesalan itu datang terlalu terlambat. Jen meminta Lin kembali ke New York, kembali kepada pekerjaan dan tunangannya. Menurut Jen, seluruh kehidupan Lin telah berada di New York, sementara dirinya hanyalah bagian dari masa lalu. Kata-kata tersebut membuat Lin terdiam. Matanya memerah, menahan air mata yang hampir jatuh. Jen kemudian meninggalkannya dan kembali masuk ke rumah. Lin akhirnya kembali ke kamarnya. Di sana, ia melihat dokumen pemutusan kontraknya dari perusahaan di New York. Ia terdiam cukup lama. Karirnya yang selama ini ia bangun telah berakhir. Hubungannya dengan Kat pun telah hancur. Sementara Jen, satu-satunya orang yang selama ini masih ia rindukan, juga tidak lagi menerimanya seperti dulu. Untuk pertama kalinya, Lin merasa tidak memiliki apapun yang tersisa di New York. Ia hanya duduk dalam kesunyian, lalu mengembuskan napas panjang dengan pasrah. 8 tahun yang lalu, Lin meninggalkan Thailand untuk mengejar masa depannya. Kini setelah kembali, ia justru harus menghadapi kenyataan bahwa tidak ada satupun hal yang ia tinggalkan di masa lalu yang masih sama. Keesokan paginya, Lin menelpon Bibi Tukta dan meminta bantuan untuk mendapatkan satu meja di restoran Jen. Namun, Bibi Tukta tidak dapat membantu karena restoran tersebut diatur oleh Jen. Ia menyarankan agar Lin membicarakannya langsung dengan Jen.
Bibi Tukta kemudian membawa ponselnya kepada Jen yang sedang berada di dapur. Begitu mengetahui bahwa Lin yang menelpon, Jen memilih untuk tidak mau berbicara dengannya. Ia menjelaskan bahwa restorannya sudah penuh dan seluruh pemesanan harus dilakukan melalui sistem daring dan mengikuti antrian. Mendengar hal tersebut, Lin akhirnya memahami situasinya dan mengakhiri sambungan telepon. Tak lama kemudian, Lin datang langsung ke dapur restoran. Jen yang mengetahui kedatangannya meminta Bibi Tukta mengusir Lin. Ia tidak ingin kembali berurusan dengan Lin karena merasa hubungan mereka tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Lin justru mendekati Jen dan berusaha memahami alasan Jen bersikap seperti itu. Saat itu, Jen sedang membawa wadah berisi air panas. Karena gerakannya yang terburu-buru, air tersebut tanpa sengaja tumpah dan mengenai kaki Lin. Lin langsung merasakan sakit. Jen yang panik segera meminta maaf dan melepaskan pakaian chef yang dikenakannya. Ia menggunakannya untuk mengeringkan kaki Lin sebelum membawa Lin keluar dari dapur. Jen kemudian mengobati kaki Lin dengan salep. Setiap kali Lin terlihat kesakitan, rasa bersalahnya Jen semakin besar dan mengucapkan maaf. Keduanya berada dalam jarak yang sangat dekat. Tatapan mereka bertemu, membuat suasana menjadi canggung. Jen akhirnya berdiri dan menjauh. Meskipun masih menyimpan kemarahan, perasaan yang selama ini ia pendam ternyata belum benar-benar hilang. Jen mengeluhkan jarak wajah mereka yang begitu dekat, dan merasa pasti Lin melihat telinganya memerah. Lin pun mengikutinya dan meminta satu meja kembali kepada Jen. Jen merasa penasaran mengapa Lin begitu ingin mendapatkan meja di restorannya. Lin menjelaskan bahwa meja tersebut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seseorang yang sangat ingin makan di restoran Jen. Jen kemudian menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah Kat, tunangan Lin. Mendengar hal itu, Jen berusaha menahan perasaannya. Ia bahkan berencana menyiapkan meja khusus untuk Kat apabila perempuan itu datang, sebagai hadiah pernikahan untuk Lin dan Kat. Jen mengetahui rencana pernikahan itu dari unggahan Lin di media sosial. Meskipun Lin sendiri mungkin tidak akan mengundangnya. Lin hanya terdiam. Kenangan mengenai pertunangannya dengan Kat kembali memenuhi pikirannya. Jen yang melihat Lin hampir menangis meninggalkan tempat itu segera mengejarnya. Namun Lin mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan meja tersebut lagi. Dalam keadaan emosional, Lin menepis tangan Jen hingga Jen kehilangan keseimbangan dan terjatuh di atas bebatuan. Lin langsung panik dan membantunya berdiri. Saat itulah Lin tanpa mampu lagi menahan air matanya. Jen menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan hubungan Lin dan Kat. Perlahan, Lin mengungkapkan bahwa pertunangan telah berakhir dan rencana pernikahan mereka sudah tidak ada lagi. Mendengar kabar tersebut, Jen tanpa sadar menunjukkan senyum kecil. Lin memperhatikan wajah Jen yang tersenyum dan protes kepada Jen karena Jen senang melihat dirinya patah hati. Jen berusaha menyangkal tuduhan Lin, tetapi pada akhirnya ia justru menenangkan Lin dan memeluknya. Mereka tetap berada dalam pelukan tersebut ketika hujan mulai turun. Setelah kehujanan, mereka masuk ke kamar Jen untuk mengeringkan tubuh mereka. Melihat Lin menggigil kedinginan, Jen menggunakan pengering rambut langsung menghangatkan tangan Lin. Setelah beberapa saat, kondisi Lin mulai membaik. Jen kemudian menyuruh Lin pulang. Namun Lin justru terlihat enggan meninggalkan kamar tersebut. Ia merasakan tidak ingin kembali sendirian ke kamarnya. Jen kemudian menyindir keputusan Lin yang memilih tinggal di New York meskipun ia sangat membenci udara dingin. Namun Lin mengalihkan dengan kembali mencoba meminta satu meja di restoran Jen, tetapi Jen tetap menolak. Jen semakin penasaran mengenai siapa yang akan makan bersama Lin. Lin akhirnya menjelaskan bahwa ia akan makan bersama seorang model. Jen terkejut mendengar bahwa Lin baru saja putus tetapi sudah memiliki pacar baru seorang model. Namun Lin menjelaskan bahwa orang tersebut bukan siapa-siapa dalam kehidupannya. Dia hanyalah seorang teman. Jen kemudian meninggalkan kamar sementara Lin mengikutinya sambil membawa pengering rambut. Kali ini Lin mengeringkan rambut Jen. Ia khawatir Jen akan masuk angin setelah terkena hujan. Setelah rambut Jen benar-benar kering, Jen kembali meminta Lin pulang.
Namun Lin merasa seharusnya ia mendapatkan imbalan atas bantuannya mengeringkan rambut Jen. Imbalan yang ia inginkan tetap sama, yaitu satu meja di restoran Jen. Jen tetap menolak. Keesokan malamnya, Lin datang ke restoran Jen sambil membawa beberapa kaleng minuman. Lin merasa penasaran dengan makanan yang dimasak oleh Jen dan ingin mengetahui mengapa begitu banyak orang rela menunggu untuk makan di restoran tersebut. Setelah seluruh pelanggan pulang, Lin memanggil Jen dari kejauhan. Jen yang melihat Lin tampak sedikit malas meladeninya dan berusaha pergi. Namun Lin menahannya dan meminta Jen menemaninya minum. Pada akhirnya Jen luluh dan membawa Lin masuk ke dalam restoran. Mereka menghabiskan waktu berdua dalam suasana yang lebih tenang. Lin minum cukup banyak hingga emosinya mulai tidak terkendali. Ia mengeluhkan kehidupannya yang terasa berantakan setelah semua yang terjadi di New York. Ia berniat berfoto untuk menunjukkan kepada Kate bahwa dirinya tetap mampu bahagia tanpa kehadiran Kate. Jen kemudian membantu Lin mengambil beberapa foto, namun Lin mengajak Jen berfoto bersama. Setelah mengambil beberapa gambar, Jen menanyakan sebenarnya apa yang terjadi di balik berakhirnya hubungan Lin dan Kate. Pertanyaan tersebut membuat luka lama Lin kembali terbuka. Lin menangis ketika mengingat pengkhianatan Kate. Ia menceritakan bagaimana dirinya menemukan Kate bersama Tan di kamar mereka. Dalam keadaan emosional, Lin bahkan memperagakan posisi yang ia lihat saat menemukan keduanya, hingga tanpa sadar membuat jarak antara dirinya dan Jen menjadi sangat dekat. Lin kemudian mengungkapkan bahwa Kate ternyata memiliki ketertarikan kepada laki-laki. Kesedihan Lin semakin dalam. Dadanya terasa sesak dan sakit ketika mengingat kembali kejadian tersebut. Melihat Lin kesulitan menahan diri, Jen berusaha menenangkannya dengan penuh perhatian. Dia mencium dada Lin untuk mengurangi rasa sakit di hatinya. Suasana di antara mereka perlahan berubah menjadi semakin intim. Tatapan mereka bertemu dalam jarak yang sangat dekat. Lin perlahan mendekat dan menyentuhkan bibirnya pada bibir Jen. Jen tidak menjauh. Malam itu, keduanya akhirnya berbagi sebuah ciuman yang lembut dan penuh perasaan. Ciuman tersebut menjadi titik awal dari kedekatan yang selama 8 tahun terpendam di antara mereka. Episode 1 pun berakhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan memencet tombol subscribe.